Satu tahun ke depan dari bulan Januari sampai Desember ada apa di tahun 2025? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan satu tahun ke depan dari bulan Januari sampai Desember ada apa di tahun 2025. Buat zodiak siapa kali ini ya? Kita buka ceritanya. Buat zodiak Leo, apa yang terjadi di tahun 2025 dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada apa di zodiak Leo ya? Kita buka ceritanya seperti apa. Ini kartunya zodiak Leo, kita lihat keadaannya di tahun 2025 ini ada apa dari bulan Januari sampai bulan Desember. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Ini kartunya, ini ceritanya, kita buka apa yang sebenarnya terjadi, ada apa di keadaannya. Mudah-mudahan banyak hal baik ya. Ini satu kartu tiap bulan, saya pakai kartu konfirmasi di tiap bulannya ada apa gitu ya. Mudah-mudahan jadi catatan penting gitu di tiap bulannya. Apa ini nggak akan semua resonate karena tarikan banyak energi Leo. Jadi bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Anggap saja ini sebagai hiburan ya. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya Leo. Halo, ada apa katanya di energinya Leo di bulan Januari ini? Ada apa Leo? Januari, S of One. S of One. Bulan Februari ini ada rasa kecewa, tapi ada kebahagiaan di depan. Maret ada kesedihan dari kekecewaan yang ada mungkin ya. Maret, Juni, Januari, Februari, Maret, April. April berubah, Queen of One. April, Januari, Februari, Maret, April, Mei banyak rintangan. Juni, Hangman. Ini energi Juli, bulan Juli ada apa katanya? Four of Swords, ada rasa lelah, tenang. Bulan Juni, Juli, Agustus mau memperjuangkan ya, lelah jangan lama-lama. Agustus, September ada The Magician Kak. September, Oktober The Fool. November The Sun. November, Desember ada apa? Bertahan di kebahagiaannya. Ini kartu konfirmasinya ya, kita buka ceritanya seperti apa. Halo Leo, ini di bulan Januari ya, ada esopan. Sesuatu yang kita usahakan bisa berbuah. Biasanya zodiak Leo di bulan Januari ini ada esopan. Sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita rencanakan biasanya berbuah. Ada energi apa aja? Apa sih yang sebenarnya di bulan Januari 2025 ini perjuangkan sama zodiak Leo? Lakukan ya, esopan mah dari alam. Udah saatnya, udah waktunya kalau mau bertindak dulu. Ada jalan, ada kesempatan, ada keadaan baru, ada kesempatan. Dikasih celah gitu ya buat mencapai apa yang diinginkan. Jadi lakukan. Biasanya di keadaan gini ada cara. Yang tadinya kita sulit mencari cara buat menemukan, buat menggapai sesuatu, ini biasanya dipermudah ya dulu dari alam Kak, dari keadaan. Targetnya kemana ini? Kerasa kecewa dari rasa kecewa yang terjadi di keadaan sebelumnya. Karena rasa kecewa mungkin ya. Jadi zodiak Leo mau buat berjuang, usahain untuk kebahagiaan di depan, ketemu jalan kebahagiaannya. Targetnya kemana? Queen of Cup, ada perasaan bahagia, ada ketulusan, ada kebahagiaan di bulan Januari ini. Lakukan, usahakan ya. Biasanya kalau perasaan bahagia, hati bahagia, berarti keadaan baik-baik aja dari segi apapun gitu ya. Ini Queen of Cup, mampu ngelakuin apa aja, mampu ngusahain apa aja dengan sepenuh hati, ada keikhlasan di keadaannya. Ikhlas gitu ya, karena apa? Karena apa yang dimau biasanya berbuah. Cuman di bulan Februari ada rasa kecewa. Apakah seseorang yang baik, ikhlas, tulus biasanya dimanfaatkan sama orang lain gitu ya, keikhlasan seseorang, soalnya itu ada rasa kecewa. Kalau ikhlas tulus buat ngusahain sesuatu, jangan dipikirkan lagi ya, biar jadi pahala kitanya, biar jadi
apa ya, hal baik ke kitanya gitu, biar ada hal baik buat kitanya nanti di depan. Ini tentang rasa kecewa yang terjadi di bulan Februari ya. Kecewa karena apa? Apakah ketulusan kita dibohongi? Tapi dari rasa kecewa yang ada ini tentang perubahan ya. Mungkin kekecewaan terjadi dari mana, kita buka aja dulu kartu-kartunya Kak. Ada keikhlasan, harus ikhlas, ada perubahan, ada kekecewaan, ada keikhlasan. Berarti tentang perasaan di keadaan sebelumnya yang kakak selama ini inginkan, yang selama ini usahakan. Ini ada 3 option. Ada rasa sakit hati gitu ya. Kita di bulan Januari udah tulus ikhlas buat ngelakuin sesuatu, buat ngusahain sesuatu buat seseorang, tapi ternyata di bulan Februari ada perubahan dari keadaan. Ini sebenarnya perubahan seseorang gitu ya. Kalaupun ada yang nyakitin, sebenarnya perubahan baik buat diri kitanya, akan ada perubahan yang lebih baik lagi di dirinya, buat dirinya kita itu, buat zodiak Leo-nya. Walaupun emang ada rasa sakit hati ya. Jadi di bulan Februari ini harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin bukan di bulan Februarinya ya, lebih ke bulan Januari. Berpikir lagi gitu ya. Kalau kita emang benar-benar ikhlas tulus buat ngelakuin sesuatu, ya lakukan. Kalau enggak, mending apa ya, lebih baik tunggu dulu, jangan dulu segala dilakukan ya. Kalau nggak mau ada kekecewaan. Soalnya di bulan Februari ada rasa kecewa dari orang yang nyakitin gitu. Di bulan Maret ini ada kesedihan dari rasa kecewa yang terjadi di bulan Februari. Mungkin ya Maret sedih, tenang ya. Masih apa ya, kalau kesedihan gini, kesedihan karena di pikiran sendiri gitu, mungkin karena kitanya ikhlas, tapi sebenarnya kalau kitanya ikhlas pasti dikasih sama gantinya. Terus orang ikhlas mah nggak akan ngerasain rugi gitu ya, nggak akan ngerasain tersakiti sama pemikiran sendiri, kecuali kalau di dalam hal ini kitanya udah ngasih semua perasaan ke seseorang, terus seseorang di sana kayak punya niatan jelek ke kita gitu ya, nyakitin ke kitanya, baru emang pikiran mah nggak bisa dipungkir ya, pikiran, perasaan, rasa kecewa, rasa sakit hati ada. Cuman akan ada perubahan di bulan Maret. Perubahan datang dari mana? Dari pasrahin semua ke yang di atas, itu pasrah semua ke yang di atas semua yang terjadi. Lebih ke diam di bulan Maret, lebih ke diam ya. Orang lain, seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo mau nerangin sesuatu juga ke zodiak Leo-nya, zodiak Leo lebih ke memilih diam buat apa? Untuk kebahagiaan di depan. Lebih ke merasakan perasaan ini daripada ngomong gitu ya, daripada ikut bicara, mending diam aja lah. Yang penting, karena ini perasaan Leo mungkin ya, karena udah ngusahain sebaik-baiknya buat keadaan ini, buat hubungan ini. Jadi di kesedihan ini zodiak Leo lebih ke nyari ketenangan di perasaan, nyari ketenangan buat apa? Ini ada well opportune, ada perubahan. Mungkin karena kesedihan yang ada, karena kekecewaan yang ada di bulan Maret, di bulan April kakaknya ada kebangkitan, berusaha bangkit lagi gitu ya dari keterpurukan di bulan April. Bulan April memulai semangat lagi gitu ya buat kehadapan keadaannya. Ada King of Wands, ada ketegasan, ada keyakinan yang kuat, ada pendirian, ada keinginan yang kuat untuk bangkit walaupun terasa berat gitu ya. Dijalanin banyak rintangan, banyak masalah. Rintangan datang dari mana? Dari pikiran Kak, biasanya rasa kecewa di keadaan masa lalu, tapi ada baiknya kecewa di masa lalu buat move on ke depan. Ini Ten of Cups, menemukan kebersamaan sama orang yang disayang. Oh, keinginan pengen bertemu. Ini ada ya di bulan April, Januari, Februari, Maret, April. Di bulan April ada kebersamaan, tapi zodiak Leo-nya kayak ngerasa sendiri gitu. Ini aku bersama seseorang apa sendiri, kayak ngerasa sendiri sebenarnya. Jadi berat buat ngelewatin keadaannya ya, buat ngelewatin cobaan-cobaannya. Cuman di keadaan ini kakaknya mau ngambil tegas gitu sama pendiriannya. Ada sesuatu yang ingin direncanakan, ada sesuatu yang ingin dilakukan, tapi di bulan April, di bulan Mei, sesuatu yang ingin kita lakukan, sesuatu yang ingin kita rencanakan, ini banyak rintangan yang menghadang. Rintangan menghadang dari mana gitu ya, banyak rintangan, tapi sebenarnya rintangan-rintangan tersebut mampu untuk kita hadapin. Ada desain, ada kebahagiaan yang akan dicapai. Kitanya harus lebih giat lagi gitu ya buat mencapai sesuatu itu, harus lebih bertahan lagi di keadaannya.
karena masalah-masalah yang datang kayak banyak masalah yang datang gitu, cuman kitanya bisa karena kita mau buat ngelewatinnya, mau buat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada. Ini ada well opportune datang kembali, perubahan gitu ya, yang lebih baik lagi. Well opportune maroda keberuntungan, cuman target yang kita inginkan, sesuatu yang kita mau, ini hangman, ada hangman, belum saatnya di bulan Juni. Di bulan Juni belum saatnya hangman datang. Hangman dari mana? Dari alam. Biasanya ada sesuatu dulu yang harus kita selesaikan. Ataupun kalau kitanya udah siap ya buat mencapai sesuatu, mencapai keinginan, kita udah siap gitu, tapi keadaan sekitar yang belum siap. Biasanya hangman, daripada kita nanti maju dia belum siap, kan nantinya nggak enak juga gitu ya buat ke kitanya, kayak berat sebelah. Biar seimbang dulu, tunggu dulu, sabar. Dari keadaan hangman gini biasanya perbaiki dulu diri kita, bukan perbaiki, lebih ke tingkatkan lagi apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu gitu ya. Soalnya ada chariot tentang perubahan dari segi keadaan. Akan ada perubahan buat zodiak Leo-nya. Perubahan tentang apa ini di keadaannya? Leo, halo. Ada perubahan tentang apa sebenarnya di keadaannya? As of Pentacle, sesuatu yang kita usahakan dari segi keadaan. Akan ada perubahan Kak di segi keadaan, cuman sesuatu gitu ya belum siap. Ini dari mana hangman datang 2 kali? Kayak gini ya. Ini keadaan memaksa kita buat maju gitu ya, untuk berubah di keadaannya, supaya kitanya siap menghadapi kendala-kendala apa yang ada di depan. Tapi ini hangman, kalau untuk kemajuan belum bisa. Biasanya orang di keadaan gini apa ya, lebih ke belajar mungkin ya, belajar dari apa yang terjadi di keadaannya untuk mempersiapkan diri kita nanti di depan. Kalau kita udah siap atau keadaan udah siap, baru lari gitu. Buat mempersiapkan Kak, kalau di olahraga mah latihan dulu gitu ya. Latihan. Ini di bulan Juli karena hangman ya, ada rasa lelah, capek sama perjuangannya. Di bulan Juli ada rasa lelah, capek sama perjuangan. Cuman orang di keadaan lelah, capek gini biasanya energinya lebih ke diam Kak. Diam sambil nunggu kesempatan. Ini akan ada kebahagiaan kalau kitanya tetap santai aja dulu gitu ya, daripada memaksakan kehendak yang belum tentu tercapai. Kebahagiaannya ada Three of Cups, tentang perasaan kebahagiaan datang dari mana-mana di saat kitanya ini. Tapi tentang kecurangan ya, ini kenapa ada rasa lelah di bulan Juli, kenapa hangman di bulan Juni? Karena keadaan alam lebih tahu gitu mana yang terbaik buat kita. Kalau kitanya memaksa, ini kalau di bisnis ya, ada yang ngajak bisnis terus kakak mau gitu ya, udah semangat, udah komplit semua, apa-apa udah dipersiapkan. Ini seseorang di sana ada niatan mau curang gitu, alam yang ngehalangin. Walaupun kakak udah siap, kalau di sana emang niatannya nggak baik. Soalnya ini ada tentang kecurangan di bulan Juli. Kenapa kakak lebih ke pasrah? Udahlah, kenapa lebih ke pasrah gitu? Ini tentang seseorang ada yang mencurangi gitu ya, kayak ngasih harapan-harapan apa, kebahagiaan apa, tapi ternyata di belakang punya niatan lain di bulan Juli. Tapi jangan takut, ini tentang kebahagiaan, ada pencapaian yang kakak capai. Pencapaian yang kakak capai ngundang seseorang mungkin ya untuk join, untuk apa ke kakak. Tapi sebenarnya niatan seseorang di sana harus lebih berhati-hati lagi gitu ya, harus lebih berhati-hati lagi. Ini di bulan Agustus, apakah di bulan Juli tentang ketipu atau apa? Di bulan Agustus masih mau memperjuangkan, mau kayak mikirin keadaan sebelumnya gitu. Apa sebenarnya yang ada di bulan Agustus sampai zodiak Leo memikirkan kembali gitu ke belakang seperti apa. Tapi begitu diusahakan, begitu dipikirkan, bukannya keberhasilan, tapi malah yang dapat kejatuhan gitu ya, kerugian. Of Cup. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar lagi ya kita. Ini partner bisnis atau seseorang yang dekat, yakin nggak bisa sama-sama majuin buat keadaan. Soalnya ini apapun yang kakak usahakan, kalau seseorang di sana ada kecurangan, yang nggak akan ada keberhasilan di keadaannya seperti itu. Kita buka energi bulan Agustus, September, ada The Magician, ada perubahan besar ya. The Magician itu sesuatu yang mustahil gitu ya, tapi terjadi. Nggak nutup kemungkinan orang yang tadinya niatannya jelek, tapi karena ketulusan zodiak Leo gitu ya, jadi niatannya berubah baik. Ada, nggak menutup kemungkinan seperti itu gitu. Juni, Juli, Agustus, September. Ini di bulan September ada perubahan besar terjadi di keadaannya. Perubahan dari mana? Dari apa yang kita usahakan.
kita lakukan dari sesuatu yang kita usahakan di keadaan sebelumnya yang nggak berbuah gitu ya. Ini ada perubahan ke yang lebih baik lagi, perputaran roda akan ada perubahan besar. Perubahan besarnya kemana? Apakah memulai lagi ataukah mencari celah yang lain? Ternyata perubahan besar terjadi di sini di bulan September, memaksa kita, bukan memaksa sih, lebih ke cobaan-cobaan yang ada menggiring kita gitu ya untuk ke sesuatu yang lebih besar lagi dari niatan keadaan sebelumnya. Soalnya ini ada depul di bulan November, di bulan Oktober ada depul memulai lagi, berarti tentang usaha, tentang rezeki ya. Soalnya ini ada yang diusahakan, King of Pentacle, duit, berusaha, berjuang, memperjuangkan, mengusahain tentang uang buat kebahagiaan. Ada energi depul di bulan Oktober, depul memulai lagi dari masalah-masalah yang ada. Jadi Leo-nya lebih bersabar ya. Ya udahlah, kalau kemarin ini ada tentang kecurangan, apalagi ketipu di bulan Maret nanti, di bulan Oktober nanti ada yang harus memulai lagi dari awal. Targetnya Queen of Cup, lakukan lagi dengan setulus hati gitu ya, dengan kesungguhan perasaan, walaupun apa yang akan dikejar belum tercapai, tapi di sini lebih ke akan ada pencapaian nanti di bulan November. Ada desain, ada pencapaian di bulan November dari sesuatu yang kita lakukan di bulan Oktober. Ada pencapaian, ada target yang akan dicapai. King of Cup tentang kebahagiaan datang, tapi The Empress kakaknya sendiri gitu. Berarti kalau The Empress gini, energi sendiri dari yang tadinya mercayain sama orang lain bisa buat keadaan saat ini. The Pool memulai nyoba sendiri, ternyata ketemu keberhasilannya. Targetnya kemana? Ke Emperor. Berani buat maju gitu ya, berani karena sebenarnya kenapa diperlihatkan seseorang yang curang, biar kitanya mampu ke depannya maju gitu ya. Tiap orang juga ngehadapin teguran di keadaannya masing-masing. Kita nggak bisa nyalahin seseorang tentang kesalahannya dia. Target kedepannya apa ini? Tetap bertahan di keadaannya. Bertahan karena apa? Karena udah menemukan keberhasilan di bulan November. Makanya di bulan Desember tetap bertahan di keadaan ini karena udah jerih payah gitu ya. Setahun ini udah berusaha bekerja, ada ketipu, tapi kakaknya masih tetap bertahan untuk keluarga, untuk kebahagiaan buat masa depan, untuk perasaan, untuk kebahagiaannya. Targetnya kemana? Judgment, ada kebangkitan lagi. Ada The Magician, mungkin dari kegagalan yang ada kakaknya terus berjuang gitu ya. Di depan menemukan, di akhir tahun menemukan kebangkitan baru. Ini The Magician tentang keajaiban yang datang di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan September ada keajaiban, terus ini tentang kebersamaan sama orang yang kita cintai ya di akhir tahun. Mudah-mudahan dipertemukan atau bersamai gitu ya kebahagiaannya sama orang-orang yang zodiak Leo sayang, orang-orang yang zodiak Leo cinta. Ada kebersamaan gitu di akhir tahun. Itu hasil jerih payah, capek gitu ya di keadaannya. Terima kasih banyak zodiak Leo. Itu readingan buat zodiak Leo di tahun 2025 ya. Terus terima kasih juga yang udah ngirim super thanks. Namanya ada di sini, sama terima kasih yang udah support, dukung terus channelnya ya, yang udah belanja di link-linknya. Makasih banyak dukungannya selama ini, yang udah subscribe, share, like, yang udah komen. Makasih banyak, salam kenal buat semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.